Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 11 Siapa kamu? Keempat lagi, Huang Fu Guchong membawa Tan Yun dan Guan Xuan Kui, berdiri di atas formasi teleportasi raksasa. Segera, waktu dan ruang dalam formasi teleportasi terdistorsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun merasa pusing dan menghilang. Detik berikutnya, visi Tan Yun berubah, dan dia mendapati dirinya berada di sebuah istana dengan diameter besar. Pada saat ini, ada 10.000 pria dan wanita berdiri di istana besar. Ada pria muda, pria parubaya, dan pria tua, semuanya berpakaian hitam. Ada gadis-gadis di tahun kapulaga, serta semua jenis kecantikan dewasa, wanita menawan, dan wanita tua-tua, semuanya mengenakan celana ketat hitam untuk berjalan di malam hari. Para pria dibagi menjadi 3 baris dan berhenti di aula sesuai dengan wilayah mereka, para wanita juga berdiri dalam 3 baris. Di depan barisan 6 baris, seorang wanita berbaju hitam dengan penampilan heroik tetapi memancarkan napas dingin tampaknya berusia awal 20-an. Mulut ceri, hidung yao, mata dan feng, dan kepala kalajengking, fitur wajahnya yang indah mengungkapkan kecantikan yang aneh. Dia tampak seperti gunung es, dan tampak seperti kuburan yang sunyi, memberi orang ilusi keheningan yang mati. Lebih tepatnya, dia lebih seperti keindahan gunung es yang tak bernyawa. Di seluruh organisasi pembunuhan, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah wakil komandan Song Huixin. Seorang pemimpin pembunuhan berdarah dingin berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengenang anggota yang terbunuh, dia selalu mengucapkan kata-kata seperti emas, dan tidak pernah tertawa. Tan Yun menatap mata Song Huixin dan menemukan bahwa matanya yang dingin memancarkan ketidakpedulian terhadap semua hal di dunia. Wanita ini adalah orang yang punya cerita. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, Huang Fu menatap kerumunan dengan sungguh-sungguh, dan menatap Tan Yun dengan sungguh-sungguh, ini adalah calon guru kita, guru sekte Huang Fu Tan Yun. Dengan mengatakan itu, Huang Fu Guchong mengambil langkah, berbalik dan berdiri di depan Song Huixin, berlutut satu lutut ke arah Tan Yun dan berkata, bawahan telah melihat tuannya. Bawahan telah melihat tuannya. Song Huixin dan 10.000 anggota lainnya yang terbunuh, semuanya dengan tangan kanan tertekuk, tinju kanan menempel di dada, berlutut di depan Tan Yun, menundukkan kepala dan berteriak. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun menembakkan lampu merah aneh di matanya, tanpa ragu, semua orang mengangkat kepala dan melihat raja ini. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap Tan Yun, lebih dari 9.000 anggota yang terbunuh di bawah tingkat ke-6 alam dewa tiba-tiba tampak kusam. Mata-mata itu berlutut dan yang lainnya bangun. Suara terkutuk Tan Yun terdengar di benak lebih dari 9.000 anggota yang dibunuh. Segera, Huang Fu Guchong, Song Huixin dan semua orang berdiri. Tan Yun mengangguk puas, dan memandang semua orang dengan persetujuan. Diam-diam, organisasi pembunuhan itu pantas menjadi kekuatan yang dikultivasikan secara diam-diam oleh Pastor Yue. Tan Yun melirik kerumunan dan berkata tanpa ragu, Guchong mengikuti raja ini ke gunung kuno Huang Fu. Song Huixin memimpin semua anggota yang terbunuh dan menjaga pintu keluar dari alam rahasia Huang Fu. Mulai hari ini, tidak ada yang diizinkan meninggalkan alam rahasia Huang Fu. Siapapun yang melanggar perintah, tidak peduli siapa itu, akan dibunuh tanpa ampun. Hari berikutnya, jamnya akan tiba. Langit di atas gunung kuno Huang Fu seputih salju, dan di lapangan Tiangong dengan radius 100 mil. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid dari sekte luar, sekte dalam, Xianmen, dan sekte suci berdiri. Dengan tenang, di depan para murid, diaken, penatua, dan kepala dari 10 pulsa secara berurutan. Di antara mereka, Shen Subing, tanpa menunjukkan wajahnya, jantungnya berdebar kencang. Dia sudah belajar dari Mu Mengging dan Si Yao bahwa Tan Yun tidak mati. Pada saat ini, selain dia, Meng Ma, Si Yao, Ziyan, dan Tuoba Yingying semuanya menantikan kembalinya Tan Yun hari ini. Di mata semua orang, keempat gadis itu pasti telah mengalami cukup siksaan di penjara Sein Huangfu. Setelah raja naik tahta, mereka dan anggota tingkat tinggi lainnya dari garis berjasa sekali lagi akan dipenjarakan di penjara suci Huangfu. Baris pertama di depan tim semua orang adalah leluhur 9 Vena.
Di depan leluhur Jiumai adalah Tan Taeyu. Di samping Tan Taeyu, berdiri dengan hormat pemimpin organisasi hukuman surga, Tuhan. Desir. Pada saat ini, Yuan Fengjun mulai terbang di luar alun-alun sambil membentangkan karpet merah cerah. Setelah meletakkan karpet, Jun Yuanfeng meletakkan karpet di 9.999 anak tangga menuju istana. Pada akhirnya, Jun Yuanfeng naik ke langit, tergantung di langit di atas lapangan Tiangong, dengan ekspresi serius, dan suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Huangfu Sengsong saya telah menjadi periode penting selama lebih dari 10 tahun. Master Sekte tua dibunuh oleh pencuri Tan Yun, dan Tan Yun dieksekusi lagi. Tapi Tuan Patriark masih hidup di langit, dan sekarang Kaisar Huangfu Sengsong akhirnya memulihkan kedamaiannya lagi. 3 hari yang lalu, Jin Wenzu, seorang murid dari Pilfest Cells, tidak terkalahkan dalam pertempuran untuk suzerain di pertempuran pertama. Dapat dikatakan sebagai pemimpin dan menjadi suzerain berikutnya. Setelah Yuan Fengjun mengucapkan kata-kata ini, dia sendiri merasa sakit. Dalam hatinya, dia tidak pernah ingin percaya bahwa Tan Yun akan menjadi mata-mata. Jun Yuanfeng menarik napas dalam-dalam dan berteriak, sekarang, turun ke murid luar, hingga leluhur berbagai pembuluh darah, dan bahkan Master Sekte Akting, berlutut bersama. Mendengar itu, kerumunan orang kulit hitam berlutut, kecuali 2 orang. Keduanya adalah Tian Lao dan Tan Taeyu. Tan Taeyu berkata dengan acuh tak acuh, orang tua itu tidak sehat hari ini, jadi dia tidak akan berlutut lagi. Secara alami, para murid tidak berani berkata banyak. Sebaliknya, itu adalah leluhur yang berlutut Jin Xianghai, dengan tatapan mengerikan, tetapi ketika dia hendak berbicara, Patriark klan Jin Suzi terdengar di benaknya, jangan khawatir tentang hal lama ini, tunggu Wen Suden sebagai Master Sekte tertinggi, Patriark ini akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Juga, pintar-pintarlah, jika Tan Taeyu berani mengirim orang di depan umum untuk mencegah Wen Zun naik tahta, kamu akan segera meninggalkan alam rahasia Huangfu, memimpin anggota klan Jin ke alam rahasia, dan bertarung sampai mati dengan Huangfu Sengsong. Jin Xianghai mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa pada saat ini, Patriark bersembunyi di kehampaan yang luas, mengamati setiap gerakan di lapangan Tiangong. Pada saat ini, Jun Yuanfeng sengaja tidak menyebut Tan Taeyu tidak berlutut, tetapi berkata dengan keras, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa upacara kenaikan Jin Wenzu telah resmi dimulai. Mendengar ini, suara teriakan para murid menelan dunia, baiklah, lihat tuannya. Jin Xianghai, berlutut, berkata dengan sangat gembira, baiklah, lihat tuannya. Temui Master Sekte. Petik 2. Petik 2. Dalam suara gelombang di antara lebih dari 7 juta murid dan tingkat tinggi dari berbagai pembuluh darah, seorang pria yang tampaknya berusia 30 tahun, memegang pedang ilahi Hongmeng yang diberikan kepadanya oleh Tan Taeyu di kedua tangannya, meninggal, menginjak karpet penuh semangat, dan menyusut Cheng Chun, berjalan menuju tangga. Orang ini adalah Jin Wenzu. Pada saat ini, sudut mulut Jin Wenzu naik sedikit, dan wajahnya dipenuhi angin musim semi yang tak ada habisnya. Tuan yang berdaulat Jin Wenzu, naik ke istana surga. Dengan teriakan Jun Yuanfeng, Jin Wenzu memegang pedang suci di kedua tangan dan mulai menaiki tangga. Di bawah tangga, kecuali leluhur agung 8 kapal dari luar negeri, hati terbakar amarah. Terutama Tuoba King Tian, tubuh tuanya gemetar karena marah. Ketika dia memikirkan penggunaan konspirasi pangeran untuk menghapuskan posisi Master Sekte Tan Yun, dia akhirnya menjadikan Jin Wenzu gaun pengantin. Setengah jam kemudian, Jin Wenzu naik ke Tiangong dan muncul di depan pintu kuil yang tertutup. Tuan yang berdaulat Jin Wenzu, beri penghormatan kepada leluhur. Yu Wenfeng melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, gerbang istana Gundam, boom. Bab 892, Pengembalian yang kuat, jam tangan kelima. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Tepat ketika semua murid, semua level tinggi, dan leluhur masih bingung apakah leluhur muncul, atau seseorang berpura-pura menjadi hantu, adegan berikutnya mengejutkan semua orang secara ekstrim. Semua orang membuka mata lebar-lebar. Apa? Pada saat ini, Jin Wenzu, yang memegang pedang suci di kedua tangan dan menghadap patung Patriark, menjerit ngeri. Dia melihat sosok seperti hantu ungu di depannya melintas, dan kemudian dia dijepit di lehernya dan kakinya meninggalkan tanah. Tapi itu adalah Tan Yun dengan jubah panjang, mencubit leher Jin Wenzu dengan tangan kirinya,
mengangkatnya dengan satu tangan, dan muncul di depan semua orang dengan niat membunuh. Itu benar, Tan Yun. Faktanya, tadi malam Tan Yun melewati susunan teleportasi di Istana Besar dan mencapai Istana Surgawi. Alasan mengapa organisasi pembunuhan tidak terlihat di awal Shenlong adalah karena leluhur Tiangong yang disimpan adalah sarang organisasi pembunuhan. Di masa lalu, Tiangong disimpan di kuil Huangfu oleh Tantai Xuanzong. Anggota organisasi pembunuhan adalah susunan teleportasi raksasa di gua-gua di dasar danau yang keluar dari pintu masuk alam rahasia Huangfu. Arai, tiba di Tiangong. Pada saat ini, Shen Subing, Mu Menga, Xi Yao, Sue Zian menatap Tan Yun yang sedang memikirkannya, dan menangis dengan gembira. Dan para murid yang berjasa, dan bahkan lebih dari 7 juta murid, mau tak mau berseru. Ya Tuhan, kakak belum mati. Ya, oh, aku sangat senang, kupikir kakak itu benar-benar mati. Ya, ada apa? 10 tahun yang lalu, apakah 4 leluhur penegak hukum membawa kembali mayat dan pedang suci Tan Yun? Membawamu hantu. Apakah kamu kepala babi? Jelas Tan Yun bergerak untuk menyembunyikannya dari langit. Ya, harus begitu. 4 leluhur penegak hukum berada dalam kegelapan. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, tidak hanya para murid yang tercengang, tetapi bahkan leluhur Feng Yun, Jin Xianghai, dan Situ Wuhen mengira mereka terpesona. Namun, Tan Yun benar-benar muncul di depan semua orang. Semua orang bahkan tidak memiliki sedikit pertahanan. Dia tidak mati. Feng Qingcheng, yang sedang berlutut, menatap Tan Yun dengan keterkejutan dan kerumitan tingkat tinggi di matanya yang indah. Tiba-tiba Jin Xianghai bangkit, mengacungkan jari tangan kirinya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan meraung seperti guntur, Tan Yun, kamu binatang buas yang membunuh tuan tua, lepaskan tuan kita. Lepaskan penguasa kita. 23 leluhur dan Vessel berdiri dan berteriak. Kau pegawai yang rendah hati. Situ Wuhen memikirkan kematian Cicit, dia juga bangkit dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Desir-desir. Pada saat ini, kecuali 7 juta murid yang masih berlutut, leluhur besar lainnya dan leluhur dari berbagai vena berdiri satu demi satu dan memarahi Tan Yun. Menghadapi penghinaan itu, Tan Yun tampak tenang dan mengerikan. Dia memegang Jin Wenzu tinggi-tinggi di tangan kirinya dan berteriak dengan tajam, hal-hal yang tidak hidup atau mati, posisi tuan, kamu berani terlibat. Setelah itu, Tan Yun membanting Jin Wenzu berdiri. Tidak ada pertolongan. Ledakan. Jeritan kelelahan Jin Wenzu berakhir dengan tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Darah berceceran, tulang berdarah ditembak, dan jiwa hancur. Memanggil. Dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng yang jatuh ke tanah mati dan terbang ke tangan kirinya. Ketika leluhur dari berbagai pembuluh darah ingin membunuh Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya dan tiba-tiba mengangkat segel berdaulat dengan tangan kanannya, dan berteriak, segel berdaulat ada di sini. Penguasa ini memiliki segel suci ini, saya sampai jumpa siapa yang bisa tidak menggunakanku. Pada saat ini, sebagian besar dari lebih dari 7 juta murid tidak jelas tentang alasannya, tetapi beberapa murid yang tahu arti dari segel yang berdaulat, memberi tahu arti dari segel suci kepada murid-murid lain. Dan leluhur yang hebat, leluhur, dan orang-orang tingkat tinggi dari semua nadi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mengeluarkan segel penguasa tertinggi Huangfu Shengsong. Pada saat yang sama, semua eksekutif puncak penuh dengan keraguan. Bukankah segel berdaulat dicuri pada hari kedua setelah Patriark duduk? Mengapa muncul di tangan Tan Yun? Pada saat ini, fitur wajah Tan Yun sedikit terdistorsi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, 10 tahun yang lalu, Master Sekte ini tidak membunuh Master Sekte yang lama, tetapi seseorang berpura-pura menjadi Master Sekte. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Tuoba Qingtian melihat ke samping pada 7 leluhur besar kecuali Feng Yun, dan berkata sambil tersenyum, jangan percaya omong kosong Tan Yun. Segel berdaulat di tangan Tan Yun palsu. Mendengar ini, 7 leluhur besar tahu betul bahwa, terlepas dari kebenaran dan kepalsuan segel berdaulat, mereka memikirkan fakta bahwa mereka telah dibunuh oleh Tan Yun dan mereka harus membalas dendam pada saat ini. Pada saat yang sama, mereka juga bereaksi. Itu pasti Tan Taiyu, rubah tua, yang telah berkolusi dengan Tan Yun. Hari ini, Tan Yun akan kembali dan memperjuangkan posisi sovereign. Begitu Tan Yun diizinkan duduk di Sekte Master lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana.
7 leluhur besar dan Tuoba King Tian tahu bahwa mereka harus membunuh Tan Yun secepat mungkin. Pada saat 8 leluhur besar akan memulai tangan mereka, Tan Yu menjentikkan jarinya, dan kekuatan spiritual menembak ke patung harimau putih di puncak istana, dan seketika, kekuatan lembut dan besar melonjak dari putih, patung harimau lebih dari 7 juta murid dan leluhur senior di berbagai pembuluh darah di bawah ini. Semua orang terikat oleh kekuatan itu dan terbang menuju ujung langit. Jelas Tan Yu khawatir tentang dimulainya perang dan murid-murid yang tidak bersalah. Ledakan. Pada saat ini, suara keras terdengar dari lapangan Tiangong, dan dalam sekejap, kecepatan cahaya di lapangan Tiangong menyebar hingga radius 50.000 mil. Jelas istana surgawi ini adalah senjata ajaib, dan peringkatnya sangat tinggi. Pada saat yang hampir bersamaan, 8 leluhur besar berteriak pada lebih dari 150 leluhur dari 8 meridian, bunuh aku, dan hancurkan Tan Yun menjadi 10.000 keping. Tuoba King Tian dan Jin Xianghai dari Eightfold Divine Soul Realm, memimpin pembunuhan Tan Yun di langit, dan 6 leluhur agung lainnya mengikuti. Dan lebih dari 150 leluhur juga membunuh Tan Yun. Yuner hati-hati. Feng Yun dari alam ilahi berunsur 8 cemas, dan kekuatan seluruh tubuh berfluktuasi, dan terbang ke arah Tan Yun seperti kilat, mencoba menyelamatkan Tan Yun. Hari ini orang tua itu akan membunuh. Tan Yu tiba-tiba memenuhi seluruh tubuh dengan aura kesempurnaan agung dari alam ilahi, dan membunuh lebih dari 20 leluhur dari alam dewa ketiga hingga ke-6 menuju jiwa binatang. Apakah ada orang tua yang kamu pikir bisa kamu bunuh? Situ Wuhen, yang membunuh Tan Yun, sedang makan kosong, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dia berasal dari tingkat ke-9 alam dewa, dan dia dipenuhi dengan Dzogchen, berbalik untuk membunuh Tan Yu di udara. Situ Wuhen, yang selalu menyembunyikan basis kultivasinya, sangat bersemangat saat ini. Dia sangat ingin perang saudara Huang Fu Seng Song pecah. Dengan cara ini akan menjadi waktu ketika Sekte Nangong, Istana Keabadian Jiwa, dan Keabadian Abadi bergandengan tangan untuk menghancurkan Sage Huang Fu. Komandan dan Wakil Komandan Hukuman Surgawi, lindungi penguasa. Ketika suara lama Tan Yu terdengar, Dewa 9 kali lipat dari alam dewa, dan Wakil Komandan para dewa, Wei Kuan, yang turun dari langit dan memancarkan aura 9 kali lipat dari alam dewa, membunuh semua leluhur yang ingin membunuh Tan Yun. Membunuh. Tiba-tiba, ada raungan memekakkan telinga dari langit, tetapi Guan Xuan Kui dan 14 leluhur penegak hukum lainnya juga menukik dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Semua pejabat tinggi Huang Fu Seng Song mematuhi perintah. Hari ini semua mata-mata, bunuh tanpa ampun. Tan Yun meraung, dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Detik berikutnya, dia muncul di depan leluhur Divine Realm Five Layer Spill Fast Cell dan meledakkan kepalanya dengan pukulan. Wow, sosok Tan Yun melintas, membentang sejauh ratusan mil, dan menendang nadi jiwa binatang itu. Dada leluhur 4 kali lipat alam dewa, seluruh tubuhnya meledak dalam kehampaan. Berubah menjadi hujan darah. Di pihak Tan Yun, ada Tan Yu, Tian Lao sebagai pemimpin organisasi hukuman Tian, dan Wei Kuan sebagai wakil pemimpin. Dan Han Gu, dipimpin oleh leluhur ketiga penegak hukum Guan Xuan Kui, total 14 leluhur. Adapun Tan Long, dia pergi untuk melindungi para murid. Membunuh. Petik 2. Tiba-tiba, ada pembunuhan di langit di atas lapangan Tiangong, tetapi terlihat bahwa 89 ahli dari alam ketiga hingga ke-8 dari organisasi hukuman surgawi di alam-alam ilahi ditembak jatuh, tersebar, dan 8 leluhur besar, lebih dari 150 bunuh leluhur 8 Vena. Pompa. Di langit, sisa-sisa bayangan Feng Yun, setelah memenggal leluhur ke-7 alam ilahi, menghadap lebih dari 20 leluhur rune di bawah, dia berkata dengan suara serak, apa yang masih kamu lakukan? Bantu Master Sekte untuk membunuh musuh. Bawahan mematuhi perintah. Nenek moyang formasi menyebar dengan putus asa, menggunakan kekuatan domain mereka untuk menghadapi musuh. Tiba-tiba, musuh dan kami terjebak dalam jarak dekat. Di langit di atas istana surgawi, kekuatan domain atribut berwarna-warni dapat dilihat di mana-mana. Berdengung. Di bawah kekuatan domain langit dengan radius jutaan mil, dan langit cahaya pedang, cahaya palu, dan bayangan tombak, telah menjadi penuh dengan lubang, membentuk lubang besar di ruang gelap gulita. Lubang raksasa di luar angkasa belum sepenuhnya hilang, dan langit terkoyak oleh serangan baru. Tidak, jangan bunuh aku. Petik 2.
Dari waktu ke waktu, jeritan meratap terdengar di langit. Melihat jauh dari kejauhan, samar-samar terlihat bahwa langit dipenuhi dengan darah dan kabut, tunggul dan anggota badan terbang melintasi langit, dan mayat musuh dan kami jatuh ke dalam kehampaan. Berdengung, menusuk. Dalam pertarungan antara musuh dan diri kita sendiri, sebanyak lebih dari 200 dewa kuat di alam kerajaan, kekuatan sombong dari berbagai atribut dan akibatnya dilepaskan oleh pedang dan bayangan yang menghancurkan langit, dengan kekosongan yang runtuh, seperti air pasang hitam, sangkar ada puncak megah yang menjulang tinggi di bawah. Boom, boom, gemuruh. Wow, tiba-tiba, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi yang tumbuh di puncak-puncak yang megah, tidak mampu menahan dampak setelahnya, berubah menjadi debu, bunga, tanaman, burung, dan binatang buas semuanya terbunuh dalam pelarian panik. Bahkan puncak megah yang dikelilingi oleh awan dan aura, beberapa runtuh dari akar gunung, beberapa putus dari lereng gunung, dan debu naik menutupi matahari, kepingan kerikil besar berjatuhan seperti air terjun. Di ujung langit, Tan Taiyu menggunakan domain angin dan guntur. Dia melakukan tendangan voli dan berdiri di wilayah angin dan guntur dalam radius 3000 mil. Pada saat ini, kekuatan angin dan guntur di domain bergabung bersama seperti garis angin dan guntur. Angin yang menyilaukan dan naga guntur berputar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim. Ribuan mil jauhnya, Situ Wuhen, yang kehilangan lengan kanannya, menembak dirinya sendiri dalam domain waktu 4000 mil. Situ Wuhen mencibir Tan Taiyu dan mencibir, "Tan Taiyu, hari ini adalah tanggal kematianmu." Begitu kata-kata itu jatuh, Situ Wuhen membuka mulutnya, dan pedang terbang dengan atribut waktu dari senjata suci terbaik, meledak dari mulutnya dan menjadi raksasa. Alam perubahan waktu dalam ruang. Tan Taiyu, matilah. Situ Wuhen mendorong tangannya ke depan ruang, dan dalam sekejap, dalam domain waktu 4000 mil, kekuatan domain tak terlihat mengalir ke pedang terbang. Menusuk. Tiba-tiba, atribut waktu pedang terbang sepanjang ribuan meter melesat ke arah Tan Taiyu di wilayah angin dan guntur ribuan mil jauhnya. Saat menembak, Qianzhang Feijian, di bawah restu kekuatan domain waktu, berubah dalam kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Angin dan guntur domain angin dan guntur menghancurkan langit. Ekspresi Tan Taiyu sangat serius, suaranya yang berubah-ubah bergetar, dan telapak tangannya tiba-tiba terdorong ke depan. Retakan. Boom. Dalam sekejap, kekuatan domain angin dan guntur, yang dikenal karena kecepatan dan dominasinya dalam radius 3000 mil, seperti angin besar dan naga guntur, meledakkan langit dengan liar dan meledak ke arah raksasa 1000 sang pedang. Baik Situ Wuhen dan Tan Taiyu adalah kekuatan besar dari kesempurnaan besar alam-alam ilahi. Keduanya tahu bahwa pertempuran hari ini tidak ada habisnya. Adegan di mana mereka berdua menyerang lawan mereka dengan semua kekuatan dari semua domain di domain atribut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah pukulan terkuat mereka. Boom, boom. Pedang terbang raksasa setinggi ribuan kaki terlihat lemah di depan angin dan naga guntur digantikan oleh kekuatan angin dan domain guntur. Faktanya, itu adalah kebalikannya. Dengan suara yang cepat dan menggetarkan bumi, semua kekuatan domain Tan Taiyu dihancurkan sepenuhnya oleh pedang raksasa. Duri meledak. Setelah itu, meskipun kecepatan pedang besar Qianzhang 30% lebih lambat, Tan Taiyu masih tidak bisa mengelak. Pada saat itu, raungan cemas Tan Yun terdengar, "Kera tua, selamatkan kakekku, dan hancurkan Situ Wuhen bersama kakekku." Itu tuannya. Dengan raungan liar, Tan Taiyu tiba-tiba merasakan aura kekerasan dan penuh magis, jatuh dari langit. Detik berikutnya, batang raksasa hitam yang panjangnya ribuan kaki menabrak kehampaan, menyebabkan kehampaan 1000 mil merangkak ke celah-celah. Padat, terdengar suara, bang, di pedang besar Qianzhang. Segera, pedang besar Qianzhang dihancurkan dan menyimpang dari lintasan membunuh Tan Taiyu. Ketika Situ Wuhen melambaikan tangannya, pedang terbang raksasa Qianzhang tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan itu dibawa ke tangan kirinya. Dia melihat dengan sungguh-sungguh pada kera iblis pembunuh surga setinggi 800 meter yang berdiri di samping Tan Taiyu di udara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nihu, kamu kera apa? Ibumu, berani memarahimu kakek kera." Kera pembunuh langit menyeringai dan meraung, tubuh seperti gunung membengkak dengan kekuatan sihir yang mengerikan, dan dia memegang tongkat raksasa dan menembak ke arah Situ Wuhen. Busur pengejar jiwa angin guntur. Tan Taiyu menyalakan cincin semesta di tangan kirinya, dan busur suci dengan sifat angin dan guntur muncul dari udara tipis dari tangan kirinya.
Dia memegang busur di tangan kirinya, dan tangan kanan kurus menarik busur. Angin kencang dan guntur melonjak di telapak tangan kanannya, langsung membentuk panah panjang yang berubah dari kekuatan 9 angin dan guntur. Membunuh. 9 panah tantai feathers ditembakkan bersama, dan tiba-tiba melonjak menjadi panah angin dan guntur sepanjang 900 meter di langit yang luas. Dengan kekuatan dan kecepatan menakutkan yang menembus kehampaan, mereka menyebar dari kehampaan dan diarahkan ke situ ke segala arah. Dikelilingi oleh tanda, Om. Setelah itu, busur berdengung dan bergetar, dan Tanteiyu menembakkan 9 anak panah setiap kali, dan bergabung dengan kera iblis pembunuh surga untuk menghadapi Situ Uhen. Matilah Lao Su. Ledakan. Dalam kekosongan Tanteiyu 200.000 mil jauhnya, Tan Yun ditutupi dengan darah musuh, kulitnya terpancar, dan kepala leluhur 3 alam dewa meledak dengan satu telapak tangan. Kami membantai Tan Yun omong kosong kecil ini bersama-sama. Bunuh Tan Yun bersama-sama. Petik 2. Petik 2. Niat membunuh tiba-tiba menjerit dalam kehampaan. 18 leluhur dari 4 lipat, 10 5 kali lipat, dan 6 kali lipat leluhur dari alam ilahi, memegang senjata ajaib, terpisah satu sama lain sejauh 8.000 mil setelah mengepung Tan Yun, bunuh Tan Yun. Tuan, turun dan bantu kamu. Pada saat ini, dalam kehampaan, suara Huang Fu Guchong, pemimpin organisasi pembunuhan, terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, pergi membantu leluhur Fumai dan leluhur penegak hukum untuk membunuh musuh. Bab 894 Ketakutan. Second More. Begitu suara Tan Yun jatuh, dia melihat Tian Lao, pemimpin organisasi hukuman surga, dan Wei Kuan, wakil pemimpin, terbang ke arahnya. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Tan Yun memerintahkan, kamu juga membantu leluhur lain untuk membunuh musuh. Bawahan patuh. Tian Lao dan Wei Kuan, 2 pembangkit tenaga listrik dari 9 tingkat alam realem dewa, segera bubar, dan membunuh mereka menuju 8 meridian. Dan Huang Fu Guchong, yang pandai dalam metode pembunuhan, datang dan pergi tanpa jejak dalam kehampaan, memanen kehidupan 8 leluhur meridian. Master Sekte, apakah bawahanmu ingin mengambil tindakan sekarang? Tiba-tiba, Tan Yun teringat suara patriark penegak hukum Yuan Jinglun di benaknya. Tan Yun menatap langit tanpa ragu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu mencegah hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tan Yun tahu bahwa sekarang Huang Fu Sengsong hanya memiliki kakek Tanteiyu dan Yuan Jinglun 2 pembangkit tenaga listrik dari realem Dzogchen. Tan Yun tidak yakin apakah mata-mata dan leluhur pemberontak saat ini memiliki kekuatan kesempurnaan agung alam ilahi. Oleh karena itu, kartu truf Yuan Jinglun tidak dapat ditembakkan. Tan Yun memerintahkan kata-kata itu, dan pada saat ini, 34 leluhur yang datang kepadanya di udara tidak lebih dari 1000 mil jauhnya. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yunsing memancarkan cahaya merah aneh di matanya, dan tiba-tiba melihat sekitar 34 orang. Tiba-tiba, 3 leluhur 5 kali lipat dari alam ilahi yang dibunuh oleh Timur seolah-olah mereka adalah ayam kayu. Ketika Tan Yun melirik leluhur 6 lapis dari alam ilahi, kepala orang itu pusing, dan dia buru-buru berteriak, Tan Yun, orang lain yang telah berlatih teknik pupil ini, jangan lihat matanya. Pergi ke neraka. Tan Yun melangkah keluar dalam tendangan voli dan muncul di depan leluhur, membanting tinjunya ke dadanya. Nak, kamu hampir mati. Leluhur ini menyeringai berulang kali dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kanan ke Tan Yun. Tidak, pedang terbang leluhur ini adalah artefak suci kelas menengah, bagaimana bisa dihancurkan dengan tangan kosongmu? Leluhur ini membuat teriakan yang menakutkan, tetapi Tan Yun menghadapi pedang terbang yang dipotong, menghancurkan tinju kanannya, tiba-tiba memutar cakarnya, meraih bilahnya, dan meremasnya tiba-tiba. Berdebar. Setelah Tan Yun meremas pedang terbang, dia tiba-tiba meraih pisau pemotong dengan tangan kanannya, dan melangkah ke leluhur, membawa aliran darah, dan memotong tenggorokannya. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Dalam sekejap, seolah-olah 3 Tan Yun muncul ribuan mil jauhnya pada saat yang sama, melemparkan 3 pukulan ke kepala 3 orang yang dikendalikan oleh murid ilahi Hongmeng pada saat yang sama. 3 tinju terlempar, kekosongan runtuh, dan serangkaian retakan di ruang gelap yang membentang jauh, dari tinju Tan Yun ke langit. Boom, boom. Hampir pada saat yang sama, kepala 3 leluhur 5 lapis dari alam Divine Realm meledak seperti semangka, dan 3 mayat tanpa kepala jatuh ke langit.
Ketika 3 orang dan leluhur yang berbakat meninggal, jiwa domain mereka baru saja melarikan diri dari mayat, mereka dibakar menjadi kehampaan oleh api besar Tan Yun. Pada saat ini, ada 18 leluhur dari alam 4 tingkat, 7 leluhur dari alam tingkat 5, dan 5 leluhur dari alam 6 tingkat, dengan total 30 orang mengepung Tan Yun. 30 leluhur menutup mata mereka, melepaskan kesadaran spiritual mereka dan mengunci Tan Yun dengan kuat. Semua orang dipisahkan oleh ratusan mil, dan mengelilingi Tan Yun dalam lingkaran. Tan Yun, hari ini kamu tidak punya cara untuk pergi ke langit, tidak ada cara untuk memasuki bumi. Pada saat ini, salah satu leluhur meraung dengan marah, hari ini, leluhurku akan menghancurkanmu berkeping-keping untuk membalaskan dendam cicitku. Semuanya, mari gunakan kekuatan domain untuk membunuhnya. Orang ini bukan orang lain, tetapi Ge Qiukong, leluhur ke-6 dari pembuluh darah. 19 tahun yang lalu, selama kompetisi 10 Meridian Huang Fugusan, Tuoba Yingying mengalahkan cicit Ge Qiukong, Ge Qin. Pada saat itu, ketika Tuoba Yingying membunuh Ge Qin, Ge Qiukong maju untuk menghentikannya. Akibatnya, Tan Yun dengan tegas membiarkan Tuoba Yingying membunuh Ge Qin. Sejak saat itu, Ge Qiukong diam-diam bersumpah untuk membunuh Tan Yun untuk membalaskan dendam Ge Qin. Oleh karena itu, ketika huru-hara sebelumnya dimulai, Ge Qiukong telah menatap Tan Yun. Mengikuti, Ge Qiukong meraung, dia menggunakan alam api, dan tiba-tiba, kekuatan alam merah menyala yang membakar semua hal, seperti pedang api, menembak gila Tan Yun. Dan 29 leluhur lainnya semuanya berteriak. Alam emas, surga yang patah emas. Alam kayu-kayu terperangkap di Wancuan. Alam air-air es itu seperti pelangi. Alam tanah gunung dan sungai. Yue Zhen, alam angin, alam guntur. Petik 2 petik 2. 30 leluhur melakukan cara mereka tanpa pamrih, dan tiba-tiba, semua jenis kekuatan yang mempesona dan mendominasi dari domain yang luas menelan langit, dan bergegas, menikam, dan berlari menuju Tan Yun kecil. Merayu, langit sepertinya menangis, dan gunung-gunung di bawah bergetar. Dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, Tan Yun berteriak, Ge Qiukong, hanya karena kamu ingin membunuh raja ini. Mimpi bodoh. Tubuh emas Hong Mengkai. Tiba-tiba, suara tulang, berderit, datang dari tubuh Tan Yun. Tubuhnya membengkak dengan panik, dan dalam sekejap ia menjadi setinggi 100 meter. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, dan semburan logam keras keluar dari tubuh Tan Yun. Faktanya, atribut lonjakan Tan Yun termasuk emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Kekuatan 11 atribut hanya karena kekuatan emasnya terlalu kuat, jadi itu menonjol. Berdengung, getaran hampa, aliran kekuatan spiritual emas muda seperti ular sanca emas, melingkari tubuh telanjang Tan Yun, seperti baju perang yang dipadatkan oleh kekuatan emas. Pada saat ini, setelah 30 leluhur yang mengepung Tan Yun, setelah menemukan perubahan Tan Yun melalui indera spiritual, keterkejutan di hatinya dapat dibayangkan. 10 tahun yang lalu, mereka melihat tubuh Tan Yun bisa membubung setinggi 30 kaki. Pada saat itu, mereka terkejut. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Tan Yun setinggi 100 meter, seperti dewa perang emas, kepanikan yang tak dapat dijelaskan mengikis saraf seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tersebar di langit, leluhur musuh dan kita, yang sekarat tanpa henti, juga telah menemukan perubahan Tan Yun saat ini. Nenek moyang musuh, kaget. Leluhur pesta Tan Yun sangat bersemangat, dan akhirnya bersemangat. Pada saat ini, semua leluhur diam-diam menebak bahwa Tan Yunding telah memperoleh semacam warisan pelatihan tubuh tirani. Pada saat yang sama, mereka, yang menggunakan berbagai bidang kekuatan dan senjata sihir untuk bertarung, tidak punya waktu untuk memikirkan Tan Yun, dan sekali lagi menghantam langit dengan samar. Boom, boom, su, ho. Pada saat ini, disertai dengan suara keras, itu adalah kekuatan domain dari 30 leluhur yang membombardir Tan Yun. Apa yang bisa membuat 18 dewa alam lipat 4 dan 7 leluhur alam dewa lipat 5 terkejut adalah bahwa kekuatan domain mereka meledak setelah membombardir Tan Yun, tetapi Tan Yun tidak bergerak. 5 leluhur 6 tingkat memunculkan gelombang badai di hati mereka. Karena 5 serangan terkuat, serangan pecah di dada Tan Yun. Di sisi lain, tubuh Tan Yun hanya dipukul mundur beberapa langkah, dan dia berdiri diam. Bab 895 Apa yang perlu ditakuti? Ketiga lagi.
30 leluhur sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tan Yun, siapa kamu? Kenapa tubuh fisikmu begitu kuat? Nama keluarga Tan, dasar binatang kecil, warisan kuat macam apa yang kamu punya? Atau latihan fisik yang menantang surga seperti apa? Petik 2. Apakah kamu sudah cukup mengatakannya? Tan Yun mencibir, dan sepasang murid raksasa mengungkapkan penghinaan yang dalam. Jika cukup, aku akan mengirimmu ke jalan. Detik berikutnya, Tan Yun melakukan langkah hebat. Sekarang ukuran Tan Yun telah melonjak, baik kekuatan maupun kecepatannya menjadi ganas. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada dari 30 leluhur yang bisa menandinginya. Desir-desir, tubuh Tan Yun tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Saat berikutnya, Tan Yun muncul dari udara tipis, menonjolkan dua telapak tangan raksasa yang berlama-lama dengan cahaya keemasan, dan meraih dua leluhur. 6 kali lipat alam ilahi di telapak tangannya. Ah! Tan Yun, kamu tidak boleh mati. Tidak, kaca, kaca. Jeritan datang dari telapak tangan Tan Yun, dan segera, dalam suara retakan tulang yang jelas, Tan Yun mengepalkan telapak tangannya dan menghancurkan kedua leluhur sampai mati. Adegan mengerikan seperti itu membuat Ge Qiukong dan 28 leluhur lainnya, menahan rasa takut dari lubuk jiwa mereka, melompat menuju pintu keluar alam rahasia Huangfu secara bersamaan. Ingin kabur? Bisakah kamu kabur? Ketika Tan Yun diejek, seperti dewa perang emas, dia tiba-tiba mengambil dua langkah dan melintasi 6.000 mil kehampaan. Dia mengangkat lengan kanannya yang panjangnya lebih dari 30 kaki dan menyapu kehampaan. Boom! Boom! Tiba-tiba kekosongan retak, dan dalam suara cerit yang tumpul, seluruh tubuh kedua leluhur tersapu, dan kabut darah memenuhi tulang tanpa tulang. Berdengung. Kekuatan spiritual di tubuh Tan Yun memancar, meningkatkan kecepatan langkah Dewa Hongmeng hingga ekstrim, berubah menjadi busur emas besar dari langit, dan mengenai 26 leluhur yang tersebar dan melarikan diri. Betul sekali. Tan Yun hanya ingin, dengan mudah mengenai tubuh artefak suci tertinggi, ditambah kecepatan 26 orang yang tak tertandingi, meledakkan 26 orang. Nenek moyangku bertarung denganmu. Leluhur pertama yang tidak bisa menghindar, berteriak saat dia sudah mati. Tombak senjata suci tingkat menengah yang dipegang erat di kedua tangan tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 10 meter, dan dia menusuk tenggorokan Tan Yun, pergi dengan ledakan. Wow, ketika ujung tombak yang tajam menusuk, leher Tan Yun tiba-tiba hancur seperti keramik. Segera, sebelum leluhur berteriak, seluruh tubuhnya diledakkan oleh leher Tan Yun, berubah menjadi awan darah dari kehampaan. Tidak, Master Sekte, tolong selamatkan hidupmu. Tuan Sekte, jangan bunuh kami. Kami juga tanpa sadar dipaksa oleh leluhur yang hebat. Master Sekte memaafkan. Pada saat ini, leluhur yang tidak bisa mengelak, kecuali Ge Qiukong, leluhur lainnya berteriak panik dan memohon belas kasihan. Suara acuh tak acuh Tan Yun bergema melalui kehampaan, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika penguasa ini mengambil bagian dalam pil, sihir, senjata, dan jimat, dan memasuki aula gladiator untuk penilaian, dia memutuskan untuk membunuh semua leluhur delapanmu, pembuluh darah. Mati semua untuk Laozi. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun seperti pelangi emas dengan ketebalan ratusan kaki, menghancurkan kekosongan dengan dagingnya, membawa lubang hitam besar, dan memukul 24 leluhur satu demi satu. Boom! Boom! 24 leluhur, di bawah tubuh Wei Ran yang mengesankan dari Tan Yun, benar-benar rapuh dan menyedihkan, mereka diledakkan satu demi satu, berubah menjadi gumpalan kabut darah, dan menghilang dalam angin. Segera, Tan Yun menuju Ge Qiukong ratusan mil jauhnya, mencibir dan berguling, barang lama, tidakkah kamu ingin membalaskan dendam Gekin? Lalu apa yang kamu lari? Ge Qiukong tingkat ke-6 dari alam Divine begitu takut sehingga dia sangat ketakutan selama penerbangan voli yang putus asa, dia berteriak, Master Sekte, bawahan tahu itu salah. Master Sekte, bawahan benar-benar tahu bahwa mereka salah, tolong beri mereka kesempatan untuk berubah pikiran, tolong. Mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, kamu terlalu naif. Lao Su tidak hanya memberimu kesempatan untuk berubah pikiran, tetapi hari ini Lao Su ingin menghancurkanmu, dan tidak akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Tan Yun, aku mengutukmu untuk tidak mati. Mata Ge Qiukong pecah, dan suaranya tiba-tiba terputus, tetapi setelah Tan Yun menyusulnya, dia memegangnya di tangannya. Pada saat ini, Tan Yun
Berdiri di udara, tangan kanan emasnya meraih Ge Qiukong, hanya kepalanya yang terbuka. Ge Qiukong mengutuk Tan Yun saat mencoba melepaskan diri dari tangan kanan ketat Tan Yun. Namun, dia bahkan tidak bisa menjabat tangan kanan Tan Yun. Ketika Ge Qiukong putus asa, kemarahan tua meraung di langit, "Anak Tan Yun, lepaskan muridku." Tan Yun memegang Ge Qiukong dan tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat kekosongan 30.000 mil jauhnya, leluhur besar Zheng Long dari Feng Lei datang dengan cemas. Tubuh Zheng Long dipenuhi dengan aura 8 kali lipat dari alam dewa. Dia tidak terluka, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tan Yun tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa dia telah membunuh banyak orang di sisinya. Kemarahan menyebar dari dada Tan Yun, mata Tan Yun merah, "Lepaskan muridmu. Aku akan melepaskan ibumu." Dengan itu, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan, berderit, Ge Qiukong masuk jauh ke dalam tubuh di dalam tinju Tan Yun, membuat suara kerangkai yang jelas, tidak mampu menahan tekanan dari kepalan tinju Tan Yun. Engah! Ada darah yang mengalir dari mulut Ge Qiukong. Tidak hanya itu, tetapi di mata, telinga, dan rongga hidungnya, darah mengalir satu persatu, terutama menyedihkan. "Tuan, selamatkan aku." Ge Qiukong menjerit tragis. Anak magang. Zheng Long tampak sedih, kekuatan angin melonjak di tubuhnya, dan bergegas menuju Tan Yun dengan putus asa. "Jangan takut, murid, aku akan menyelamatkanmu sebagai guru." Hal tua, bahkan Raja Surga dan Laozi tidak bisa menyelamatkannya hari ini, apalagi kamu yang sudah tua. Mata Tan Yun muram, "Hari ini, Master Sekte ini, biarkan kamu, pengkhianat Sekte, lihat kekasihmu mati." Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, kaca. Tan Yun meremas tubuh di bawah leher Ge Qiukong. Muridku yang baik." Zheng Long yang tidak bisa menyelamatkannya, ketika tangisan terdengar, kepala Ge Qiukong yang utuh dan berdarah jatuh dari kepalan tangan Tan Yun. Ledakan. Sementara mata Zheng Long hampir pecah, Tan Yun menjentikan jari tebal di tangan kanan ke kepala yang jatuh ke dalam kehampaan, dan kepalanya pecah. Tidak. Zheng Long melihat adegan kejam Tan Yun, dan meraung marah. "Tan Yun, leluhur dari leluhur agung ini harus menghancurkanmu berkeping-keping hari ini." Posisi yang berbeda memiliki konsep yang berbeda. Di mata Zheng Long, Tan Yun terlalu kejam, tetapi di hati Tan Yun, dia tidak akan pernah kejam saat berhadapan dengan musuh. "Zheng Long, jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang. Jika langit menyinggung saya akan membunuh langit." Tan Yun menghadapi Zheng Long, tidak hanya tidak mundur, tetapi semangat juang yang tinggi mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan nyaring dan kuat. "Dan kamu Zheng Long, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika Anda adalah lapisan ke-8 dari alam ilahi, ketakutan apa yang saya miliki, Tan Yun? Barang lama, hari ini aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Ge Qiukong." Bab 896 melompati pertempuran sengit, keempat lagi. Pada saat ini, Zheng Long, yang masih ribuan mil jauhnya dari Tan Yun, memerah karena marah, bajingan kecil yang tidak tahu ketinggian langit, mati. Angin guntur lapangan. Zheng Long terbang lebih dari 4.000 mil dari kehampaan dalam kemarahan, dan ketika dia menggunakan domain angin dan guntur secara ekstrim, dalam sekejap, tirai cahaya bulat yang berisi kekuatan angin dan guntur dalam radius ribuan mil, terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi Tan Yun. Dang 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 dang. Tiba-tiba, di domain angin dan guntur, kekuatan domain yang merobek segalanya, seperti bilah besar dan cerah, menebas Tan Yun tanpa henti, membuat suara persimpangan emas dan besi. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun penuh dengan kulit dan daging. Namun, itu hanya trauma kulit. "Jeroan kecil, tubuhmu sangat kuat." Zheng Long terkejut. Dia berpikir bahwa dengan tubuh kuat Tan Yun, dia paling bisa menahan kekuatan 7 kali lipat kekuatan alam dewa, dan di bawah kekuatan 8 kali lipat kekuatan alam dewa, dia pasti akan menjadi hancur berkeping-keping. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun baru saja mengalami trauma kulit. Dengan penghinaan di wajahnya, ekspresi Tan Yun tetap tenang. "Pif tua, itu mengejutkan, bukan? Aku lebih mengejutkanmu. Bocah mautu, leluhurku melihat kapan kamu bisa menjadi sombong." Zheng Long tersenyum marah dan berkata dengan tajam, "Pagoda suci Xuan Lei, bunuh dia untuk orang tua itu." Boom! Om! Zheng Long melambaikan tangan kanannya ke arah Tan Yun, dan seketika,
Cahaya ungu naik dari borgol ke langit dan berubah menjadi menara besar setinggi 1000 kaki. Sisi, aliran guntur misterius ungu, seperti naga ungu melingkari permukaan menara raksasa, gumpalan kekuatan guntur ungu, dari permukaan menara raksasa, bergegas menuju angin dan domain guntur, membuat suara yang keras. Tan Yun melihat sekilas bahwa pagoda guntur misterius ini adalah artefak suci tingkat tinggi. Kekosongan runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika pagoda suci guntur mendalam ditekan oleh Tan Yun dengan kecepatan yang tidak secepat guntur, roh di dalamnya mengunci Tan Yun dengan kuat. Beri Tan Yun perasaan yang tak terelakkan. Tentu saja Tan Yun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Ledakan untukku. Tan Yun melihat kedua lututnya, kakinya menabrak kehampaan, berubah menjadi cahaya keemasan besar, naik ke langit, mengangkat lengan kanan emasnya, dan membombardir bagian bawah menara guntur yang mendalam dengan seluruh kekuatannya. Bang! Wow! Dalam suara gemuruh, tubuh tua Zheng Long bergetar, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menyaksikan, pagoda suci guntur mendalam setinggi 1000 kaki meledak berkeping-keping di bawah lengan Tan Yun. Kamu menghancurkan menara suciku, orang tua itu ingin kamu mati. Zheng Long dengan marah melintasi langit 3000 mil di wilayah angin dan guntur, dan muncul di belakang Tan Yun 100 mil, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatannya membuat Tan Yun ketakutan. Memanggil. Detik berikutnya, tanpa peringatan, muncul di kepala besar Tan Yun, bibir Zheng Long menggeliat dengan kecepatan ekstrim, pedang terbang dengan sifat angin dan guntur terbang keluar dari mulutnya, dan tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter, ditembakkan ke arah kepala Tan Yun, di bawah. Pompa, pola, tubuh Tan Yun dengan cepat terbang mundur, meskipun dia lolos dari pedang yang mematikan, palung darah tertusuk di antara alisnya, dan darah itu, berceceran, ke dalam kehampaan. Tan Yun menembak jatuh di udara, dengan ekspresi serius, sepasang murid raksasa terbakar amarah yang mengamuk, dan dia berkata dengan tajam, seni pedang ilahi Hongmeng. Rambut panjang Tan Yun menari-nari dalam kehampaan, dan dalam sekejap, napasnya mulai naik. Lapisan pertama alam dewa, lapisan ketiga, segera menembus lapisan kelima, dan berhenti sampai lapisan keenam alam dewa. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, membalik tangan kanannya, dan Fei Jian Xiaozi yang paling mulia tiba-tiba menjadi 80 kaki panjangnya di tangan raksasa itu. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar, kekuatan emas seperti ular sanca emas melonjak dari tubuh Tan Yun. Kemudian, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, kekuatan bumi, kekuatan angin, kekuatan guntur, dan kekuatan waktu, ruang, kematian, dan cahaya, 11 kekuatan atribut agung, mengalir deras ke dalam. Di dalam pedang raksasa ungu di tangan Tan Yun. Seni pedang pembunuh dewa pembunuh Hongmeng memiliki 4 kekuatan gaib, yaitu, gangguan 5 elemen, pengetahuan 7 meridian, 9 dewa pembunuh meridian, dewa pembunuh Hongmeng. 5 elemen hancur, gunakan kekuatan 5 elemen untuk tampil dengan emas, kayu, air, api, dan tanah. Seven Vein Lore, gunakan emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, dan 7 atribut elemen. 9 Vena pembunuh dewa, gunakan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, dan 9 elemen. Pada saat ini, Tan Yun mengendalikan kekuatan 11 atribut untuk dituangkan ke dalam pedang terbang, jelas untuk menggunakan kekuatan magis tertinggi dari seni pedang Excalibur Hongmeng, pembunuhan iblis Hongmeng. Tan Yun menghadapi Zheng Long di alam dewa berunsur 8 dan tidak berani gegabah. Zheng Long memandang Tan Yun dan mencibir, Tan Yun, lelaki tua itu tahu bahwa kamu telah melompati dan menantang kekuatan yang tak tertandingi di dunia, tapi kamu hanya kesempurnaan agung dari alam Vena ilahi, dan lelaki tua itu adalah lapisan ke-8 alam-alam dewa. Kamu tidak pernah percaya pada yang lama, kamu masih bisa mengalahkan yang lama. Setelah itu, pedang terbang senjata suci tingkat tinggi dengan atribut angin dan guntur di antara mulutnya, terbang keluar dari mulutnya, dan ditembak jatuh di tangan kanannya yang kurus. Segera, dia mencubit metode dengan tangan kirinya di dadanya, dan pedang di tangan kanannya, perlahan berputar. Dalam sekejap, kekuatan domain di domain angin dan guntur ribuan mil, seperti Tianhe yang cerah, dengan cepat masuk ke pedang terbangnya. Zheng Long memegang pedang di tangan kanannya, pedang itu menunjuk ke langit, dan napas yang kuat memenuhi pedang terbang, membuat langit sekitar ribuan mil penuh dengan retakan padat. Qiu Kong, muridku,
Aku akan membunuh Tan Yun untuk guruku sekarang dan membalas dendam untukmu. Zheng Long berteriak dengan nada sedih, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Tan Yun yang jaraknya ratusan mil. Boom! Sepotong cahaya pedang substantif yang terkondensasi dari kekuatan semua medan dalam domain angin dan guntur dengan radius ribuan mil, dan pada saat yang sama terputus di Tan Yun, ia tidak mampu menahan kekuatan yang tersisa dari pedang, dan benar-benar runtuh. Pada saat ini, kekosongan yang runtuh tampak seperti binatang raksasa yang menelan, membuka mulut hitam besar sejauh ribuan mil, menelan Zheng Long dan Tan Yun saat angin cat meraung. Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan, hanya cahaya pedang dari domain Wanzang yang telah dipotong di Tan Yun yang sangat menyilaukan. Sebelum cahaya pedang di alam 10.000 zang, nafas pedang menyapu Tan Yun, mencekik Tan Yun. Sangat kuat, hati Tan Yun menyusut, dan hatinya meraung, Hong Meng membunuh para dewa. Pada saat ini, Tan Yun mengayunkan pedang tiba-tiba. Om, merayu. Boom. Tiba-tiba, ruang gelap gulita tampak menangis, langit tampak bergetar, dan di dalam pedang raksasa ungu, pedang ungu halus sepanjang 3.000 meter tiba-tiba meledak. Bayangan pedang ini persis bayangan pedang Hong Meng yang berasal dari penggunaan kekuatan 11 jenis atribut. Harmoni Sword Shadow yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya mengandung salah satu kekuatan paling kuat di dunia, kekuatan harmoni. Detik berikutnya, bayangan pedang Hong Meng melintasi ratusan mil ruang gelap gulita seperti kilat, dan menebas langsung pada cahaya pedang di wilayah angin dan guntur. Ledakan. Boom, boom. Saat dua gedung pencakar langit cahaya pedang bertabrakan, suara memekakkan telinga meletus. Bab 897 hampir diluncurkan. Kelima lagi. Cak bang bang bang. Tiba-tiba, cahaya pedang dari alam angin dan guntur, yang seperti zat setinggi 10.000 kaki, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan dalam suara yang suram dan tajam, seolah-olah akan pecah kapan saja. Boom, boom. Di sisi lain, bayangan pedang Hong Meng 3.000 zang tiba-tiba dihancurkan. Ketika menghilang, cahaya pedang yang tertutup celah dari domain angin dan guntur dihancurkan ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun. Tan Yun dengan cepat menoleh ke samping, dan saat tubuh Bai Zhang mengelak, cahaya pedang besar menebas dadanya. Ledakan. Dada Tan Yun terciprat darah dan daging, dan dia ditebas dengan luka pedang sepanjang 20 kaki. Darah menyembur, memperlihatkan tulang rusuk emas. Wow, cahaya pedang yang tertutup retakan pecah saat terpotong di tulang rusuk Tan Yun yang sangat keras. Engah. Tan Yun mengeluarkan panah berdarah. Dengan tubuh seperti bukit, tidak mampu menahan kekuatan pedang, Tan Yun menabrak puncak megah di bawah langit seperti bola meriam. Master Sekte, turun dan selamatkan kamu. Sementara pusing, kecemasan Yuan Jinglun datang dari pikiran Tan Yun. Tan Yun, yang jatuh dengan keempat kakinya, hendak berbicara, dan tiba-tiba menemukan bahwa di lautan awan di timur laut, ada gelombang fluktuasi yang tak terlihat. Dengarkan perintahku dan tinggalkan aku sendiri. Tan Yun berteriak serak, ambil aku sebagai referensimu, seseorang tertidur di lautan awan di timur laut sejauh ribuan mil. Singkirkan dia. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, dengan ledakan, seluruh tubuhnya meledak ke tengah gunung dan menghilang. Saat Tan Yun memasuki gunung, dampak besar membuat seluruh puncak agung bergetar hebat. Tua, lihat apakah kamu mati kali ini. Di langit, Zheng Long memegang pedang terbang dan menukik ke bawah menuju puncak megah yang tertanam di tubuh Tan Yun. Dia senang. Pikiran untuk akhirnya membantai Tan Yun akan membalaskan dendam muridnya Ge Qiukong. Dia sering gemetar. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis di langit yang kosong. Lelaki tua itu berjongkok, seolah-olah dia tua dan kurus, matanya putih dan dia jelas buta. Tapi pria buta kurus inilah yang memberi orang perasaan berada di surga dan bumi. Ini adalah perasaan bahwa jalan menyatu dengan alam, seolah-olah orang tua adalah hari ini. Ini adalah tempatnya. Saat lelaki tua itu muncul, Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum yang terluka dalam puluhan ribu mil, meneteskan air mata kegirangan dan berteriak, leluhur yang hebat, jadi kamu masih hidup. Suara Guan Xuankui bergema di sekitar puluhan ribu mil. Nenek moyang musuh dan kami, yang tersebar di langit, tanpa sadar menghentikan pertarungan. Sekarang 3 dari 14 leluhur penegak hukum asli telah terbunuh. Feng Yun, leluhur besar Fu Mai,
ditutupi dengan lusinan bekas luka yang mengejutkan di sekujur tubuhnya, lebih dari 20 leluhur Fumai, 9 di antaranya telah meninggal. Dari 89 pembangkit tenaga listrik dari alam dewa dari organisasi hukuman surgawi, 38 telah jatuh. Pada saat ini, 8 leluhur agung dari 8 urat musuh, di mana Wei, leluhur agung 5 jiwa dan 1 urat, juga telah mati. Leluhur besar jiwa binatang, Situ Wuhen, sedang sekarat dan terluka parah oleh upaya bersama Tante Yu dan Kera Iblis. Leluhur Feng Lei, Zheng Long, terbang menuju puncak agung yang tertanam di Tan Yun, mengejar Tan Yun. Adapun lebih dari 150 leluhur 8 gadis, Tan Yun membunuh lebih dari 30 orang sendirian, dan lebih dari 60 selamat saat ini. Nenek moyang musuh dan alam dewa telah jatuh lebih dari 100. Ini adalah pertempuran penentuan yang kejam, tetapi juga pertempuran mematikan tanpa membalikkan panah. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang selamat dan berhenti bertarung, mata mereka menembus puluhan ribu mil ke dalam kehampaan, dan mereka tertuju pada Yuan Jinglun. Tak seorang pun, termasuk Tante Yu, bisa melihat alam Yuan Jinglun. Ketidakmampuan untuk melihatnya berarti Yuan Jinglun lebih tinggi dari miliknya. Hanya 2 orang yang tahu kekuatan sebenarnya dari Yuan Jinglun. Salah satunya adalah Tante Yu. Yang kedua adalah kekuatan besar yang bersembunyi di lautan awan, Jin Suzi, Patriark Klan Jin. Hanya 2 orang yang tahu bahwa Yuan Jinglun adalah lapisan pertama dari alam di atas kesempurnaan agung alam ilahi. Tante Yu tahu itu karena Yuan Jinglun yang memberitahunya. Dan alasan mengapa Jin Suzi yang bersembunyi di lautan awan tahu adalah karena dia juga merupakan lapisan pertama dari domain tersebut. Sejak Tan Yun melawan musuh dengan tegas, Jin Suzi yang ingin membalaskan dendam kedua putranya diam-diam bersembunyi di lautan awan. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap Tan Yun, penegak hukum He, dan leluhur Fumai untuk waktu yang lama adalah karena dia telah menemukan Yuan Jinglun, menatap lautan awan yang tersembunyi. Demikian pula, Tan Yun tidak perlu mengingatkan, Yuan Jinglun telah menemukan Jin Suzi. Pada saat ini, orang-orang kuat dari pihak Tan Yun menemukan bahwa Yuan Jinglun tidak mati dan semangat mereka meningkat. Di sisi lain, dahi dari 8 leluhur Meridian dipenuhi dengan butiran-butiran keringat yang besar. Mereka berkeringat dan panik. Mereka mendengar bahwa lebih dari 6.000 tahun yang lalu, yang terkuat dari Huang Fu Shengzong bukanlah Tante Yu, tetapi Yuan Jinglun. Pada saat itu, Yuan Jinglun adalah ahli nomor 1 dari Huang Fu Shengzong. Baru kemudian Tante Yu mengatakan bahwa Yuan Jinglun gagal menyeberangi malapetaka dan jatuh. Sekarang tampaknya Tante Yu yang khawatir seseorang di sekte akan memberontak, dan dengan sengaja melakukannya, menggunakan Yuan Jinglun sebagai kartu terakhir Huang Fu Shengzong. Hari ini adalah waktu bagi Tante Yu untuk menunjukkan kartunya. Lautan awan bergulung, dan di depan mata semua orang, jubah emas, Jin Suzi, yang berusia sekitar 60 tahun, muncul dari udara tipis. Kecuali Yuan Jinglun, semua pembangkit tenaga dari alam-alam dewa semuanya tergerak ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat basis kultivasi Jin Suzi. Yuan Jinglun dan Jin Suzi berdiri berjauhan. Dalam nada samar Yuan Jinglun, ada makna ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Orang tua itu telah lama memperhatikan bahwa seseorang bersembunyi di sini, tetapi orang tua itu tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Jin Suzi, Patriark Klan Jin. Ada desas-desus bahwa kamu dibunuh oleh klan Tang saat itu. Ternyata kamu tidak hanya tidak mati, kamu juga bersembunyi di sekte Huang Fu Shengku. Mendengar ini, Jin Suzi menyeringai dan berkata, Saudara Yuan, 6.500 tahun yang lalu, Anda dan saya bertarung selama 3 jam, dan masih belum ada pemenang atau pecundang. Begitu Patriark tidak takut padamu, dia secara alami tidak takut padamu hari ini. Kakak Yuan, dengarkan, Patriark ini tidak ingin bertarung denganmu untuk hidup dan mati hari ini. Jin Suzi berkata tanpa ragu, selama kamu membiarkan Patriark mengambil orang-orang emasku, Patriark tidak akan membunuh. Jika kamu setuju, Patriark akan segera membawa orang pergi. Jika kamu tidak setuju, Patriark akan membantai murid-murid Huang Fu Shengzong, sebanyak yang mereka bisa. Jin Suzi mengambil keputusan, begitu dia meninggalkan Huang Fu Shengzong, dia akan segera memimpin klan Jin yang kuat yang telah menunggu di pegunungan Tianpu untuk memasuki kembali Huang Fu Shengzong. Begitu dia mengatakan ini, Yuan Jinglun mengerutkan kening dan menatap Tante Yu. Tante Yu menarik napas dalam-dalam, dan suara itu terdengar di seluruh dunia,
Yuner, bagaimana menurutmu? Segera, suara Tan Yun terdengar, Tuan Penegak Hukum, seberapa yakin Anda akan membunuh Jin Susi? Kembali ke Susrain, bawahannya tidak jelas. Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu, seberapa yakin kamu akan mencegah Jin Susi melakukan sesuatu pada muridku? Kembali ke Sekte Master, bawahan dapat menjamin bahwa dengan bawahan, sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk bertindak atas murid. Kamu yakin? Bawahan yakin. Pada saat berikutnya, raungan Tan Yun yang mengguncang dunia terdengar. Dengarkan perintah Master Sekte ini, jika demikian, maka bertarunglah. Bab 89 sangat bagus. Pembaruan pertama. Kalau begitu bertarung. 3 kata pendek menjelaskan tekad Tan Yun untuk menyingkirkan mata-mata dan pengkhianat. Itu bahkan membuat kekuatan pihak Tan Yun bersemangat. Di mata pembangkit tenaga listrik Tan Yun, untuk menyingkirkan mata-mata dan pengkhianat, mereka telah kehilangan terlalu banyak orang. Jika Tan Yunki bertarung saat ini, hati mereka pasti akan kedinginan. Tan Yun telah lama bertekad untuk menyatukan 10 meridian dan mengembalikan sebidang tanah untuk budidaya kepada murid-murid Kaisar Huangfu Shengzong sehingga mereka dapat berlatih dengan sepenuh hati dan tidak lagi berpartisipasi dalam perselisihan 10 meridian. Oleh karena itu, hari ini Tan Yun secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh dan memberi Huangfu Shengzong masa depan yang cerah. Dengan cara ini, kita bisa menghibur ayah mertua yang sudah meninggal. Nenek moyang yang telah menghentikan pertempuran yang menentukan sekali lagi memulai pertempuran sengit dengan lawan satu sama lain. Di mata leluhur pengkhianat dan mata-mata, begitu Jin Susi mengalahkan Yuan Jinglun, maka Huangfu Shengzong pasti akan mengganti namanya. Semua mata-mata seperti Tuoba Qingtian, Zhong Libo, Del, sangat jelas bahwa hanya setelah Jin Susi mengalahkan Yuan Jinglun, dia dapat bertahan. Zhong Libo tahu bahwa dia bisa meninggalkan Huangfu Shengzong hanya jika dia selamat, dan memberitahu Patriark di luar pegunungan Tianchai tentang kerusakan pada kekuatan tertinggi Huangfu Shengzong, dan biarkan Patriark menyerang Huangfu Shengzong suatu hari nanti. Pada saat yang sama, di lautan awan di langit yang jauh, Tuoba Lin, pangeran dari dinasti Tuoba Sheng, menggunakan teknik tembus pandangnya untuk bersembunyi di langit. Meskipun Tuoba Lin baru berusia lebih dari 1500 tahun, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di alam divine. Dia sedang menunggu leluhur Tan Yun, dan pengkhianat serta mata-mata Huangfu Shengzong terluka sebelum mengambil tindakan. Tapi dia tidak menyangka Yuan Jinglun akan mati, apalagi Jin Susi di sana. Sekte Suci Huangfu tidak bisa tinggal, sudah waktunya bagi pangeran untuk meninggalkan Sekte Suci Huangfu dan kembali ke dinasti Suci Tuoba. Dengan keputusan yang pasti, Tuoba Lin diam-diam berjalan menuju alam misterius Huangfu yang jaraknya jutaan mil. Dalam benak Tuoba Lin, dia memiliki 3 strategi, dan strategi terbaik adalah Tan Yun dan musuh sama-sama menderita kerugian. Kemudian, dia membuat langkah kuat untuk memerintahkan Huangfu Shengzong. Langkah selanjutnya adalah gagal membuat rencana dan berhasil melarikan diri dari Huangfu Shengzong. Zhongce persis seperti situasinya sekarang. Menurut pendapatnya, bahkan jika Kaisar Huangfu Shengzong memusnahkan semua mata-mata dan pengkhianat, dia akan membunuh 1000 musuh dan melukai dirinya sendiri 800. Dan dengan kembali ke dinasti Suci Tuoba, Anda dapat membawa orang kembali. Adapun Jenderal Shenwu Tuoba Qingtian yang bertarung dengan leluhur pihak Tan Yun, dia memilih untuk membuangnya agar tidak mengekspos dirinya sendiri. Tuoba Lin, seorang pria yang bahkan ayahnya ingin bunuh, tidak peduli dengan hidup atau mati Tuoba Qingtian. Ketika Tuoba Lin terbang menuju pintu keluar ranah rahasia Huangfu, dia juga berpikir untuk membunuh Namong Ruksue dengan mudah, tetapi pada akhirnya ada 2 alasan baginya untuk menyerah. Pertama, dia tahu bahwa Tan Tai Long, yang melindungi semua muridnya, adalah lapisan ke-9 dari alam ilahi, dan dia adalah karakter yang kejam dan tampak baik. Jika setelah Anda membunuh Namong Ruksue, setelah Anda terjerat oleh Tan Tai Long, di kali ini, Tan Tai Yu dari kesempurnaan agung di alam dewa akan datang lagi, dan kedua bersaudara itu akan bergandengan tangan untuk menghadapi mereka. Kedua, dia lebih sadar bahwa bahkan jika Tan Yun menang, kekuatan keseluruhan akan sangat berkurang. Jika dia membunuh Namong Ruksue, maka, setelah dinasti Namong, Istana Jiwa Abadi, dan bahkan dinasti Namong akan menikah selamanya dengan Xianzong, 3 kekuatan utama berkumpul untuk menyerang Kaisar Huangfu Shengzong, dan ingin mengambil Huangfu Shengzong sebagai sendiri. Pada saat itu,
Bahkan jika dia memimpin pembangkit tenaga listrik Tuoba Shengzong untuk menyerang Huangfu Shengzong, itu terjadi dengan tiga kekuatan ini. Konflik, konsekuensinya tak terbayangkan. Saya harus mengatakan bahwa istana kota Tuobalin memang cukup dalam. Pada saat yang sama, di langit 200.000 mil timur laut lapangan Tiangong, Yuan Jinglun dan Jin Suzi melancarkan pertempuran yang mengerikan. Dengan pertempuran yang menentukan antara keduanya, keduanya hancur total dalam radius puluhan ribu mil, atau bahkan 100.000 mil. Setelah pertempuran sengit antara mereka berdua, mereka menghancurkan gunung abadi tepat di bawah awan. Para ahli lain di alam para dewa yang terpecah antara musuh dan kita, tidak ada yang berani mendekati keduanya, jadi mereka harus bertarung di kekosongan lain. Pada saat yang sama, pengkhianat ditentukan, begitu Jin Suzi menang, mereka akan terus tinggal di sekte untuk menikmati kemuliaan leluhur. Mata-mata dan orang kuat memutuskan untuk terus menjadi mata-mata, merencanakan untuk bekerja sama dengan kekuatan di belakang mereka, dan kemudian bersaing untuk sekte Kaisar Huangfu dari Jin Suzi. Tentu saja, para pengkhianat dan mata-mata juga mengambil keputusan, jika Jin Suzi kalah dari Yuan Jinglun, mereka akan bersama-sama melarikan diri dari Huangfu Shengzong dan mencoba untuk kembali. Tidak diragukan lagi, ini bukan hanya perang saudara Huangfu Shengzong yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga permainan licik antara yang kuat, yang lama, dan yang licik. Hanya Jin Xianghai, tetua agung dari suku Jin, yang mematuhi perintah Jin Suzi sebelumnya, berusaha melarikan diri ke pintu keluar alam rahasia Huangfu, meninggalkan alam rahasia Huangfu, dan memberitahu semua suku emas kuat di pinggiran Tianpu pegunungan untuk datang dan menyerang sekte suci Huangfu. Tapi sekarang dia tampak lemah. Karena Feng Yun, leluhur besar Feng Qingcheng, bergabung dengan Han Gu, leluhur keempat penegak hukum, untuk menghadapinya. Pada saat ini, ada lebih dari 7 juta murid Huangfu Shengzong di pegunungan yang jauh, dan kebanyakan dari mereka terlihat bingung dan gemetar. Mereka masih tidak percaya bahwa setelah Tan Yun kembali hidup-hidup, dia melancarkan serangan balik yang kuat. Mereka tidak bodoh. Dari adegan di mana Tan Taiyu dan leluhur penegak hukum semuanya mematuhi perintah Tan Yun, mereka dapat melihat bahwa Tan Yun tampaknya tidak membunuh Raja Tua sama sekali. Seseorang menjebak Tan Yun. Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Su Wezian, Tuoba Yingying paling mengkhawatirkan Tan Yun. Feng Qingcheng juga terlihat cemas. Dia paling khawatir tentang Feng Yun, leluhur yang hebat. Pada saat yang sama, dia dapat melihat bahwa Gao Zu benar-benar baik kepada Tan Yun. Jika tidak, pada saat ini, dia tidak akan mati-matian membantu Tan Yun. Adapun Zhongli Yuxin di antara kerumunan, dia melirik Tan Tai Long, yang menjaga para murid, dan kemudian menatap putri-putri Mumeng. Dia sedikit ragu-ragu, tidak tahu konspirasi macam apa yang diam-diam dibuat. Pada saat yang sama, sebagai wanita tertua dari keluarga Zhongli kuno, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Zhongli Bo. Dalam pikirannya, Zhongli Bo bukan hanya kepala pelayan keluarga Zhongli, tetapi juga keberadaan seperti pamannya sendiri. Adapun Duan Changqiong dan kepala sekte suci 8 Vena lainnya, pada saat ini, wajah mereka seperti abu, dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat ini, Tan Tailong melihat ke belakang dan melirik ke 8 kepala sekte suci kecuali Shen Subing dan Feng Qingcheng. Mereka berkata dengan dingin, apakah nenek moyangmu yang berurat 8 dikhianati atau mata-mata? Akhirnya akan muncul ke permukaan. Dan jika kamu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan kamu percaya pada tuannya, kamu tidak akan malu. Kamu tinggal di sini untuk lelaki tua itu, siapapun yang berani pergi tanpa izin, dan lelaki tua itu akan mati jika dia melakukan apa yang dia katakan. Lapangan Tiangong, tepat di sebelah barat langit. Wow, kera iblis setinggi 800.000 kaki, setelah menghancurkan leluhur sampai mati dengan tongkat, memegang tongkat hitam besar dengan kekuatan sihir hitam yang mengerikan, terbang menuju puncak megah di mana Tan Yun tertanam 100.000 mil pergi. Guru, Anda tunggu, saya akan menyelamatkan Anda. Pada saat ini, Tan Yun tidak diragukan lagi terdengar, kera tua, saya harus membantai Zheng Long sendiri hari ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kamu pergi untuk mendukung orang-orang kami, dan bunuh para pengkhianat sesegera mungkin. Bab 89 masing-masing menunjukkan kekuatan magisnya. Second More, bawahan patuh. Kera pembunuh langit berteriak, kalau begitu aku pergi. Sebagai tanggapan, kera iblis pembunuh surga memegang tongkat raksasa, berguling-guling di udara, mencari jejak musuh. Pada saat ini,
Zheng Long digantung di tengah gunung, menatap Tan Yun setelah dia tertanam di gunung, meninggalkan lubang hitam tak berdasar di tengah gunung, dan meraung, "Tan Yun, kamu mati hari ini." Segera, Zheng Long naik ke udara dan terbang ke puncak puluhan ribu kaki. Dia mengangkat kaki kanannya dengan seluruh kekuatannya dan menginjak ke puncak. Ledakan. Boom! Di bawah kaki Zheng Long, dalam sekejap, puncak agung puluhan ribu kaki runtuh sepenuhnya, dan debu berguling-guling di langit, mengubur Tan Yun di dalamnya. "Anak Tan Yun, kali ini kamu akan melihat apakah kamu mati. Hahaha, ahahaha." Zheng Long memegang pedang terbang dan berdiri di udara, menatap gunung agung yang runtuh di bawah, dan tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, meskipun pedang sebelumnya tidak mematahkan tulang rusuk Tan Yun, itu pasti mengguncang organ dalam Tan Yun. Pada saat ini, ditambah dengan gravitasi besar puluhan ribu kaki setengah gunung di atas lereng gunung, dia sangat percaya bahwa bahkan jika Tan Yun tidak mati, dia akan mati. Apakah ini benar-benar terjadi? Tidak, tentu saja tidak. Kemudian, adegan yang terjadi membuat senyum Zheng Long langsung membeku. "Hahaha ibumu. Aku akan mati jika tidak membunuhmu." Tiba-tiba, suara niat membunuh tanpa akhir keluar dari gunung yang runtuh. Segera, Tan Yun, yang berada di bawah tumpukan kerikil, menggunakan formasi pedang besar. "Wow!" memanggil. Detik berikutnya, gunung dan bebatuan terciprat seperti letusan gunung berapi, dan pedang terbang senjata logam tertinggi tiba-tiba naik ke langit. Ho! Segera setelah itu, 10 pedang terbang tertinggi dengan atribut kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, meledak dari gunung yang runtuh dan melayang ke langit dengan pedang terbang logam. Pedang terbang bergagang 11, meledak dari langit seperti kembang api, melesat 5.000 mil di sekitar mereka seperti kilat. Saat Zheng Long mengelilingi mereka dalam bentuk cincin, tirai cahaya besar meledak dari setiap pedang terbang, membentuk susunan pedang Hong Mengtu, menutupi Zheng Long. Dari luar, diameter arai pedang ilahi Hong Mengtu telah mencapai 5.000 mil, tetapi ruang internal telah berkembang 11 kali, mencapai 55.000 mil yang menakutkan. Pada saat ini, Zheng Long berdiri di voli dalam formasi pedang, melihat sekeliling kekosongan yang kacau, wajah yang diukir dengan jejak waktu, menunjukkan ketenangan. Wow! Tumpukan kerikil meledak terbuka, dan seberkas cahaya kemasan diserap ke dalam formasi pedang ilahi Hong Mengtu, berubah menjadi Tan Yun, yang menginjak kehampaan. Pada saat ini, Tan Yun memiliki kepala dan wajah abu-abu, memar di sekujur tubuhnya, dan luka pedang sepanjang 20 kaki di dadanya dengan tulang yang dalam, yang sangat mengejutkan. 11 pedang terbang tertinggi yang ditempatkan Tan Yun dalam formasi pedang dipersembahkan oleh Tan Tai Xuanzong. Saat ini ada 11 kekuatan magis di Great Sword Array of Hong Mengtu, yaitu, pembunuhan pamungkas emas, pemenjaraan kayu, pemadaman air, penghancuran api, penghancuran bumi, penggilingan angin, ujung guntur, semburan waktu, dan ruang. Air pasang, jurang kematian, sumber cahaya. 10 kekuatan magis pertama bersifat ofensif, dan akhirnya pancaran cahaya memulihkan. Sekarang, dalam formasi pedang yang diatur oleh Supreme Device, 11 jenis kekuatannya telah meningkat menjadi 28 kali. Setelah dia mengumpulkan 11 pedang ilahi dari atribut yang berbeda dan menampilkan susunan pedang yang agung, pada saat itu, kekuatan berbagai kekuatan magis dalam susunan pedang akan meningkat menjadi 108 kali kengeriannya. Dan dalam susunan Hong Mengtu Senjian, senjata pamungkas, pedang terbang Xiaozi, setelah melakukan seni pedang Excalibur Hong Meng, kekuatan dan kecepatan gangguan 5 elemen, pembunuhan 7 Vena, dewa pembunuh 9 Vena, dan dewa pembunuh Hong Meng telah meningkat 3 kali lipat. Waktu. Jika Tan Yun menggunakan pegangan lamanya, dengan 11 atribut, untuk menggunakan 4 kekuatan magisnya yang besar, maka kekuatannya akan mencapai 36 kali lipat dari kengerian. Anak Tan Yun. Zheng Long memandang Tan Yun. Begitu dia berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun, "Hentikan omong kosong ibumu." Abis kematian. Pada saat ini, Tan Yun dengan bersemangat membunuh Zheng Long sebelum memimpin situasi secara keseluruhan, jadi begitu dia menembak, dia menggunakan Deat Abis, salah satu dari 3 kekuatan magis paling kuat di Great Sword Array. 3 kekuatan magis paling kuat adalah aliran waktu, gelombang ruang, dan jurang kematian. Tiba-tiba, di dalam formasi pedang Hong Meng yang luas, titik hitam cahaya seperti beras muncul dari langit di atas kepala Zheng Long. Segera,
Itu meroket 10 juta kali tanpa peringatan. Itu seperti jurang gelap dengan diameter 3.000 mil, dan seperti pusaran menelan yang besar, menelan Zheng Long di dalamnya. Tiba-tiba, jurang kematian dipenuhi dengan bilah kematian gelap sepanjang 10 kaki, seperti kumpulan ikan hitam yang tak ada habisnya, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, bergegas menuju Zheng Long yang tak terhindarkan. Dang 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 dang. Percikan api memercik dalam suara. Cepat persimpangan emas dan besi, tetapi melihat Zheng Long memegang pedang di tangan kirinya, menari tirai pedang, memotong bilah kematian yang bergelombang. Pompa, engah, apa? Zheng Long mengeluarkan suara ratapan. Karena bilah kematian terlalu padat, dia tidak bisa memblokir semuanya. Dalam sekejap, dada, tangan, dan lengan kirinya terpotong dengan puluhan luka tulang. Darah berdeguk dari lukanya, Zheng Long benar-benar marah, dia berteriak dan menggunakan domain angin dan guntur. Tiba-tiba, tirai tipis penuh angin dan guntur di permukaan tubuhnya membengkak dari permukaan tubuhnya, seolah-olah tirai cahaya angin dan guntur membungkusnya. Boom, boom, berdengung. Dalam sekejap, domain angin dan gunturnya berubah menjadi radius 10.000 kaki. Dengan pemboman yang keras, itu adalah pedang kematian, menebas dan menusuk tirai tipis di wilayah angin dan guntur. Akan hancur. Binatang kecil, kamu memiliki 2 putra. Zheng Long di wilayah angin dan guntur meraung lagi dan lagi, namun, kamu masih ingin mati. Pada saat gemuruh, area angin dan guntur, yang semula radiusnya sangat luas, mulai berkembang pesat. Dalam sekejap mata, ketika diameter domain angin dan guntur meluas hingga diameter 3.000 mil, itu mendukung pesona jurang kematian, dan kemudian meluas lagi, seolah-olah mencoba meledakkan jurang kematian. Kekuatan berunsur 8 dari alam dewa memang layak. Tan Yun diam-diam berkata. Segera, tembakan itu muncul di atas Abyss of Death, melihat ke bawah ke Abyss of Death yang akan diledakkan oleh Wind and Thunder Realm. Auranya tiba-tiba melonjak ke lapisan ke-6 alam dewa. Jelas Tan Yun akan menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar, gelombang emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang, 9 atribut ini, melonjak keluar dari tubuh Tan Yun menuju tangan raksasanya, ungu terbang sepanjang 80 kaki, pedang dituangkan. Boom! Pada saat ini, jurang kematian tiba-tiba meledak terbuka oleh domain angin dan guntur. Pada saat yang sama, samar-samar terlihat di bidang angin dan guntur, serangkaian retakan muncul. Kali ini, Tan Yun berkata dengan tatapan muram, dan berkata dengan tajam, 9 gadis. Tubuh besar Tan Yun mengayunkan 9 pedang berturut-turut sambil menari dengan bijak dari kehampaan. Dia hanya sekali, menggunakan 9 pulsa untuk membunuh makhluk abadi. Bab 900 membunuh Zheng Long, jam ketiga. Su, Ho. Dalam sekejap, 9 sinar pedang bercahaya, yang panjangnya 10.000 kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut, ditebang satu demi satu menuju tirai cahaya angin dan medan guntur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kemampuan Tan Yun untuk menggunakan 9 pulsa untuk membunuh makhluk abadi sekaligus adalah yang terbaik. Dalam arai pedang ilahi Hongmeng Tu, setiap cahaya pedang cemerlang 9 urat, baik dalam kekuatan dan kecepatan, telah meningkat 3 kali lipat. Ledakan, berdengung. Ketika cahaya pedang bercahaya 9 meridian pertama menebas tirai cahaya dari domain angin dan guntur, itu meledak, dan tirai cahaya dari domain angin dan guntur, dalam dengungan dan gemetar, muncul retakan yang padat dan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Zheng Long, yang berdiri di alam angin dan guntur di udara, mengeluarkan seruan yang luar biasa, mustahil. Anda hanya berada di kesempurnaan agung Divine Fence Realm. Dan lelaki tua itu adalah lapisan ke-8 dari alam-alam dewa, bagaimana mungkin alam angin dan guntur yang digunakan dipotong olehmu? Boom, boom. Pada saat ini, ketika cahaya pedang terang kedua hingga ketujuh dari 9 vena membombardir tirai cahaya pesona domain angin dan guntur satu demi satu, domain angin dan guntur yang besar, yang tidak tahan lagi, meledak dari kehampaan. Kekuatan domain sama dengan pikiran pembudidaya para dewa. Ketika domain angin dan guntur dihancurkan dengan kuat, Zheng Long dalam kehampaan segera dilawan, wajahnya pucat seperti kertas, dan beberapa suap darah. Pada saat ini, cahaya pedang 9 vena yang brilian ke-8 menebas ke arah Zheng Long. Zheng Long menahan kepanikan, dan tidak bisa menghindarinya,
Jadi dia harus buru-buru mengayunkan pedang 1000 zang dengan kekuatan angin dan guntur untuk memblokir ledakan. Namun, menghadapi cahaya pedang dari kekuatan angin dan guntur, cahaya pedang terang berurat 9 Tan Yun benar-benar rapuh dan sedikit menyedihkan, dan itu runtuh dalam sekejap. Kemudian, saluran ke-9 dari cahaya pedang yang cemerlang, dipenggal di Zhenglong. Zhenglong memegang pedang untuk memblokir, dan pendekar pedang 9 meridian terang memotong pedang terbang di tangannya. Tubuh Zhenglong tidak bisa menahan benturan, dan dia jatuh seperti meteorit. Pada saat ini, sinar pedang 9 berurat ke-9 telah turun ke arah Zhenglong. Tidak, lenganku. Saat Zhenglong jatuh dan menghindar dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan teriakan serak, tetapi melihat cahaya pedang yang cemerlang dari 9 pembuluh darah menghancurkan bahu kirinya, seluruh lengan kirinya berubah menjadi bola tulang dan daging dan darah yang terbang. Zhenglong, yang awalnya kehilangan lengan kanannya, sekarang kehilangan lengan kirinya lagi, menyemburkan darah, tendangan voli, dan kekuatan angin melonjak di tubuhnya, siap untuk dengan paksa bergegas keluar dari medan perang formasi pedang besar. Tan Yun tahu bahwa jika Zhenglong berusaha mati-matian, setidaknya 90% akan bisa keluar dari celah dan melarikan diri. Namun, bagaimana Tan Yun bisa membuat Zhenglong menjadi angan-angan? Pifu tua, apa formasi pedangmu sebagai Master Sekte? Jika kamu ingin keluar, kamu bisa keluar. Setelah Tan Yun mencibir, dia berkata sambil tersenyum, The Tide of Space. Wow, tiba-tiba, gelombang-gelombang Hong Meng Void datang dari belakang Zhenglong. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat kembali ke kamar dan melihat pemandangan yang membuatnya takut. Namun, saya melihat gelombang transparan yang diubah oleh kekuatan ruang, dan menelannya dengan gelombang besar dari satu ke yang lain. Sebelum gelombang ruang tiba, Zhenglong merasakan kekuatan pembatas ruang datang di wajahnya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali dan ditelan oleh gelombang badai ruang. Zhenglong menemukan bahwa kecepatan terbangnya di gelombang luar angkasa tiba-tiba melambat 30%. Kecepatan 30% ini bukan hanya statistik, tetapi juga 30% fatal. Tan Yun, yang awalnya melakukan langkah Dewa Hongmeng, tidak lebih lambat dari Zhenglong. Pada saat ini, setelah Tan Yun melakukannya lagi, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Zhenglong, yang melarikan diri di langit. Merayu, tubuh emas Tan Yun seperti bukit, dalam gelombang ruang, membawa gelombang besar, dan menembak ke arah Zhenglong. Setelah beberapa napas, Tan Yun muncul di atas kepalanya, mengangkat kakinya yang besar seperti rumah, menuju Zhenglong. Step di kepalamu dengan keras. Zhenglong, yang kehilangan lengannya, tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia tidak berani memukul telapak kaki Tan Yun dengan kepalanya. Dia tahu bahwa begitu Tan Yun menginjaknya, kepalanya akan hancur. Orang tua itu berkelahi denganmu. Tubuh Zhenglong terbalik di udara, dan saat kepalanya menghadap ke bawah, kakinya dipenuhi dengan kekuatan guntur yang hebat. Kemudian, kakinya terbanting ke langit, dan kakinya mengenai telapak kaki Tan Yun dengan kekuatan makan. Tujuan dari apa yang dia lakukan sederhana. Sementara dia ingin menghindari patah kepalanya, dia bisa menggunakan kekuatan kaki kanan Tan Yun untuk menginjak kakinya, untuk melewati belenggu gelombang ruang angkasa ke bawah, dan akhirnya melarikan diri. Tapi dia melebih-lebihkan kekuatan kakinya, dan bahkan meremehkan tendangan kuat Tan Yun. Oh tidak, retakan. Saat kaki Zhenglong bertabrakan dengan telapak kaki Tan Yun, Zhenglong mengeluarkan suara yang mengerikan. Kakinya dan bahkan kakinya, di bawah kaki Tan Yun, pecah berkeping-keping, dan dalam kabut darah, dia kehilangan lengan dan kakinya. Zhenglong, turun. Wow, Tan Yun menembak lurus ke bawah, bergerak ke Haidilao Yue, dan mencubit Zhenglong, yang terluka parah dan sekarat, dengan ibu jari dan jari telunjuk kanannya. Pada saat ini, Tan Yun, yang seperti raksasa emas, berdiri di udara. Dia mencubit dada dan punggung Zhenglong dengan dua jari. Sepasang murid raksasa mengungkapkan niat membunuh, Huang Fu Shengzong telah memeliharamu dan membuatmu, dan kamu berani memberontak. Aku poh. Zhenglong tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Dia menatap Tan Yun dengan mata pecah-pecah dan berteriak lemah. Minus, jika tidak, apakah Anda pikir Anda dapat mengalahkan pembusukan hanya dengan mengandalkan kesempurnaan agung dari alam fena ilahi? Orang tua itu menolak untuk patuh, orang tua itu menolak untuk patuh. Mendengar ini, Tan Yunpi tersenyum dan berkata, ya, saya akui jika tangan kananmu masih utuh, saya mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Tapi sayang sekali,
Tidak ada jika di dunia. Oh, ya, kamu pasti muridmu Ge Qiukong yang menunggumu. Aku melakukan hal-hal baik sampai akhir, sekarang biarkan tuan dan muridmu bersatu kembali. Setelah itu, Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengan Zheng Long, kaca. Dua jari menghancurkan Zheng Long, roh dan jiwanya hancur. Dalam kehampaan seperti riak air, Tan Yun mengangkat formasi pedang besar Hong Meng Tu, dan setelah memasukkan 11 pedang terbang teratas ke cincin semesta, dia menggenggam pedang raksasa ungu di tangan kanannya, melepaskan pengetahuan spiritual, dan menyebar dengan cepat di semua arah. Tidak baik, ekspresi Tan Yun berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia menggunakan langkah sucinya, dan melesat ke arah barat laut dengan cepat. Pada saat yang sama, di langit 300.000 li jauhnya ke barat laut, Feng Yun dari alam dewa berunsur 8 sedang dikepung oleh Jin Xianghai, penatua agung dari klan Jin, dan 3 leluhur dan Fein dari alam dewa ke-6. Sekarang kulit Feng Yun terbuka dan berdaging, dan darah mengalir seperti pendarahan, terutama ada lubang darah yang mengejutkan di perutnya, jelas lukanya sangat serius. Pada saat ini, Jin Xianghai juga mengerikan. Dadanya runtuh dan satu telinganya hilang. Apalagi tangan kirinya yang memegang pedang juga kehilangan 2 jari. Feng Yun, kamu orang tua yang bekerja untuk anak-anak Tan Yun, hari ini aku Jin Xianghai, jadi kamu tidak punya tempat untuk mati. Jin Xianghai memegang tombak dan menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, memimpin 3 leluhur dan Mai untuk membunuh Feng Yun.